Gimana sih perasaan lo ketika berobat selama 6 tahun? Lo ke dokter, lo minum obat macem-macem, tapi ternyata lo salah diagnosa. Pas didiagnosa dan akhirnya bener, ternyata lo didiagnosa penyakit yang gak bakal bisa sembuh. Nah itu tuh yang gue alamin, sedih banget kan? Buat yang belum dengerin part satunya, bisa cek di VT sebelumnya ya, karena ini video part 2. Nah, jadi setelah akhirnya gue didiagnosa psoriasis dan dikasih obat, dokter bilang efek dari obat gue tuh bahwa dalam waktu 6 bulan gue nggak boleh hamil dan kemungkinan gue bakal sering mual dan rambut gue bakalan rontok. Dan pada saat penyerahan obat di apotik, apoteker tuh sempet nanya ke gue, "Ibu sakit apa ya?" Dan gue sih bilang autoimun. "Kenapa mbak?" "Oh iya, ini obat untuk kanker bu." Bayangin, saat itu tuh rasanya gue kayak mau pingsan. Dan seketika tuh gue duduk diem dan gue tuh down banget. Dan blessing gue gak pingsan guys. Setelah gue cari tahu, obat Reutrek itu tuh obat untuk pasien kanker, leukemia, dan dikombinasikan dengan kemoterapi. Pantesan gue gak boleh hamil dan dikasih warning kalau efeknya tuh bakal bikin gue mual dan rambut rontok. Setelah gue menjalani pengobatan dengan dokter ahli imunologi, flare up gue sih perlahan mengering. Dan gak kerasa perih lagi, apalagi sampai keluarin darah. Tapi ya itu, rambut gue tuh rontok parah. Pokoknya sedih banget lah setiap kali gue keramas, rambut gue tuh banyak banget yang copot. Yah gak nyerah gitu aja sih. Gue cari jurnal, gue cari buku-buku tentang autoimun khususnya dengan psoriasis. Gue gak mau seumur hidup gue minum Reutrex. Karena gue bukan penderita kanker. Dari semua buku dan jurnal yang gue temuin, gue dapet info bahwa emang autoimun itu rentan banget dengan kondisi yang stres dan pola hidup yang gak sehat. Masih terus penasaran dengan autoimun, khususnya psoriasis, gue terus tetap cari second, third, fourth opinion. Gimana caranya gue gak perlu minum obat kanker untuk menekan flare up gue. Finally, pencarian gue berhenti setelah gue bertemu dengan Dr. Andy Novianto. Beliau adalah dokter spesialis kulit, alergi, imunologi. Saat ini tuh beliau adalah ketua kelompok studi psoriasis Indonesia atau KSPI. Tanpa panjang lebar, gue bilang kalau gue psoriasis dan tunjukin semua flare up dan sebelumnya minum MTX, asam folat, dan juga vitamin D. Lately, gue berhenti minum MTX karena gue semakin stres guys. Karena gue ngerasa sebagai pasien kanker dan setiap kali gue ngeliat rambut gue yang rontok, itu gue semakin stres parah. Yang ada malah flare up gue tuh semakin banyak muncul. Dokter Andy tuh layaknya malaikat penolong hidup gue. Karena beliau bilang kalau untuk kasus psoriasis gue tuh gak perlu minum MTX. Hanya perlu minum beberapa vitamin dan terapi biologis, yaitu pengobatan yang dibuat dari sel hidup di laboratorium atau melalui proses biologis dan bekerja pada target yang spesifik. Tujuannya untuk meminimalkan peradangan dan menghentikan serangan pada kulit dan persendian. Sebelum memulai terapi biologis, gue tuh ngejalanin beberapa tes medis tuh, seperti tes darah, tes tuberkulosis, tes HIV, dan beberapa tes lainnya yang banyak banget. Terapi biologis disuntik tuh ke dalam tubuh selama 3 bulan, setiap 2 minggu 1 kali. Memang sih saat ini tuh pengobatan untuk autoimun jenis psoriasis yang paling aman itu ya obat biologis itu dibandingkan metode lainnya. Tapi harganya tuh lumayan mahal, jadi nggak semua penyintas bisa menjangkau pengobatan ini. Setelah 3 bulan pengobatan, dokter tuh akan lihat apakah perlu dilanjutkan kembali untuk penyuntikannya. Blessingnya setelah 3 bulan suntik gak perlu maintenance suntik lagi karena flare up gue tuh ternyata udah berkurang. Tetapi tetap akan muncul jika ada pemicunya kayak stres, capek, apalagi kurang tidur. Saat ini hanya tinggal memaintain aja pola hidup sehat terutama dari segi makan, manajemen stres, perhatikan jam tidur, dan bahkan sadar diri bahwa gak boleh capek. Dan pastinya setiap hari gue tetap konsumsi vitamin dan ginkgo biloba.